Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Programmer Copas. Kali ini kita akan membahas bagaimana memvalidasi hasil data QR code yang telah kita buat dari scanner di minggu sebelumnya. Kalau kita lihat di sini kita sudah berhasil melakukan scan QR code. Namun kita ingin cek apakah datanya ada di database atau tidak. Misal gini, ini M9 ini kalau kita lihat, ini kan ada datanya di database dari QR code yang telah kita buat. Nah, bagaimana kalau tidak ada? Jadi misal suatu saat teman-teman ingin membuat absensi, jika misalnya QR code-nya dia sudah scan, ubahkan saya data, misalnya di sini nanti ada statusnya, misal kalau 1 absen, 0 itu tidak absen atau alpha kayak gitu. Jadi kita ingin validasi itu, jangan sampai data QR code sembarang yang mereka scan, namun data di database juga itu berubah. Nah, kita ingin validasi seperti itu. Oke, sekarang kita coba dulu. Kita lihat ini udah ada scanningnya. Sekarang kita coba. Jadi caranya sederhana. Kita ingin tangkap datanya. Data ini yang dikirim melalui Ajax, kemudian kita lempar di controller. Kita cek di controller. Kalau misalnya datanya ada di controller, lakukan update datanya, kayak gitu, sederhana sekali. Dan ketika tidak lolos validasinya tampilkan switch alert bahwa oh ini gagal nih scanner, kayak gitu. Baik teman-teman, kita coba dulu. Yang pertama kita buat variabel, misalnya ID ini dari mana, misalnya dari decoder text. Decoder text ini yaitu yang ini, yang kita tangkap, yang dari sini, yang ini nanti dari hasil scannernya, kayak gitu. Nah, sekarang kita tangkap datanya melalui Ajax gitu. Nah, saya rasa saya copy aja dari apa yang sudah saya buat. Saya copy aja mulai dari sini sampai ini dasar token, kayak gini. Saya copy, save, kayak gini. Nah, sekarang selanjutnya ini titel mungkin kepanjangan atau gimana ya, hapus saja, teman-teman bisa hapus. Jadi langsung aja saya kasih di sini, misalnya terlampau banyak ya teksnya, misalnya berhasil scanner aja deh, type warning, ini type kita hapus saja. Misalnya teksnya berhasil scanner, scanner kayak gini. Kemudian titelnya sukses saja, sukses. Kemudian confirm button itu misalnya kita oke. Kemudian kasih icon deh, icon atau nggak usah deh, gini aja dulu. Nah, ini kemudian kita ganti URL-nya. URL dari mana? Kita buat dulu controllernya. Ini kita oke, kita buat misalnya di sini public function validasi QR code, misalnya yang menerima parameter request, kemudian ini gini aja dulu. Kemudian kita daftarkan rootnya, kita copy aja dari sini, kita paste di sini, kita beri nama dengan misalnya URL-nya itu validasi QR code, kayak gini. Kemudian ini dari mana? Dari YouTube controller. Nah, kemudian YouTube controller itu dari sini QR code, function yang mana, yang ini, kayak gini. Kemudian kita paste di sini, kita beri nama hostnya itu misalnya validasi QR code, kayak gini. Kemudian yang ini kita copy lagi, kita kasih masuk nih URL-nya. URL-nya itu
sebentar, salah, kita kemudian root ini, oke. Kemudian kita kasih tangkap datanya, kirim datanya, kita beri namanya Kirkot ini diambil dari mana, itu kita ambil ID yang sudah kita buat, yang ini, ID decoder text, kayak gitu. Nah sekarang ini hapus saja dulu. Nah kayak gini, seperti itu aja dulu. Nah sekarang apa ya, gini aja dulu. Sekarang kita mau tangkap Kirkot ini dari controller. Coba kita tes dulu. Kita DD aja dulu, misalnya $request Kirkot. Apakah data ini ada atau tidak? Oke, kita coba, kita jalankan, refresh dulu, kemudian scan Kirkotnya. Oh, kayaknya ada error karena Kirkotnya tidak muncul. Bentar, saya inspect dulu apa errornya. YouTube ini dari mana? Kita cek dulu, refresh dulu. Kayaknya ada yang kurang. Oh, bentar, counter kok gitu ya. Cek dulu apakah ada masalah. Harusnya nggak ada sih. Gimana ya? Ini kita kayak gini. Oke, kita refresh dulu. Kok gimana ya? Oh, bentar. Ini error. Oke. Itu kurang di sini. Kayak gini. Oke, apakah udah tampil? Ini udah tampil scannernya. Nah, kita coba scan. Apakah tampil alert? Bentar, kok nggak mau. Oke. Sukses, berhasil scanner. Nah, ketika kita oke, cancel. Oke, misalnya kita oke, cancelnya kita matikan dulu aja. Cancel. So cancel button kita matikan aja dulu ini, atau hilangkan aja. Kita coba sekali lagi apakah datanya udah ada. Bentar, kayak gini. Oh, agak lama ya. Oke. Oh, kita belum refresh dulu. Kita refresh. Oke, bentar. Kita cek dulu show cancel button ini, kita hilangkan. Kita nggak ingin ini. Pokoknya yang ada itu hanya tombol oke. Nah, misal gini, ketika berhasil scanner, kita tekan OK, lakukan validasi. Ketika datanya tidak ada di database, keluarkan alert bahwa misalnya Kirkot ini tidak terdaftar, kayak gitu misalnya. Kalau tidak ada database, nah misalnya kalau ada di database, ya udah lakukan perubahan di database, kayak siswa ini berhasil absen, kayak gitu, kayak gini. Oke, sekarang oh iya, kita belum cek apakah datanya udah tertangkap atau tidak. Kita cek dulu di network, lakukan scan, kayak gini, lakukan scanner. Kita tekan OK, harusnya datanya udah ada. Kita tangkap datanya, ID-nya tadi di Kirkot.
The delete method is not support. Oke, harusnya bukan delete. Di sini misalnya post. Kita lupa ubahnya. Refresh lagi. Insert lagi. Kita scan, coba lagi. Oke, berhasil scanner. Kita tekan oke. Something wrong. Oh, itu nggak masalah. Kita cek lagi. The post is forget. Oh, karena di web ini pasti metodenya get bukan post. Harusnya di sini itu post. Kayak gini. Kita coba lagi, nggak apa-apa teman-teman. Kita coba lagi. Oke. Kayak gini, harusnya ini udah berhasil tuh. Oke. Ketika tekan tombol oke, harusnya datanya udah ditangkap. Oh, kok delete? Harusnya nggak gitu. Nanti kita coba. Nah, udah ditangkap. Nah, sekarang yang ini kita apa ya? Kita ubah dulu. Delete kan tadi that has been deleted. Misalnya kita di sini berhasil absen deh. Kalau dia berhasil absen, kayak gitu. Nah, sekarang kita cek di controller. Karena key code-nya tadi, kalau kita lihat ini udah ditangkap N9B. Kita cek, kita select dulu. Apa yang kita select? Misalnya gini, $kelas, misal kelas itu kelas kita where dia berdasarkan QR code ini dari database. Kalau kita cek, ketikkan dulu ini, ntar stop scanning. Yang ini QR code-nya kita cek itu QR code where $request QR code kayak gini. Kemudian kita store kayak gini. Nah, jika datanya ini ada, lakukan perubahan kayak gitu. Nah, kalau tidak ada datanya, ya udah kita return. If kita cek dulu, if jika $kelas sama dengan 0, kayak gini. Jadi ketika kita ingin select kelas berdasarkan QR code dan hasilnya 0, kita cek lagi. Jika 0, apa yang kita lakukan? Return response JSON misalnya di sini status error, misalnya error, kemudian apa ya, gagal misal, kayak gitu aja lah, gagal absen misal, kayak gini. Nah, seperti itu. Kemudian kayak gini, kita delete dulu, misalnya apa ya, misalnya log dulu ini datanya deh, data response kayak gini. Nah, baik, kita cek dulu, misal di sini jika kelasnya 0, artinya data yang kita where QR code itu datanya nggak ada tuh. Nah, sekarang kita cek jika kelasnya sama 0, return kan respons kayak gitu. Nah, sekarang di sini kita cek responnya kan, kita log dulu nih deh, respon apa yang dihasilkan. Misal QR code ini tidak ada database. Kalau kita log di sini, kita console log, kita lihat di konsolnya apa yang dihasilkan. Nah, misal ini saya scan datanya. Oh, bentar, scroll ke atas sedikit. Aduh, lewat.
ini agak lama ya. Nah, hasilnya berhasil scanner. Saya klikkan OK. Nah, gagal absen. Kenapa gagal absen? Karena datanya nggak ada. Jadi kalau gagal ya jangan tampilkan sukses, percuma aja kan, seperti itu. Nah, tampilkan aja gagal. Nah, kayak gini. If jika ada kayak gimana ya pengecekannya? Bentar. If status, saya lihat dulu. Jika ada status error, oke, jika respon titik status terus titik error kayak gini kan. Jika ada status error, apa yang kita lakukan? Ya lakukan aja status error kayak gini ya. Lihat status error. Jika ada status error, ya udah tampilkan yang ini. Tampilkan ops data QR code tidak terdaftar. QR code tidak terdaftar. Nah, kayak gitu. Baik, kita tes dulu. Jadi, jika kelas ini sama nol, return kan saya respons gagal. Jadi kita cek di sini jika responsnya error, tampilkan ini, dan ketika berhasil, tampilkan ini. Return response, listen, kayak gini. Sekarang di sini berhasil, kemudian gini berhasil absen. Nah, seperti ini. Begini. Sekarang kita cek jika status error gagal. Nah, misal gini. Jadi nanti itu kan kayak gini. Kelas update. Nah, apa yang teman-teman ingin update ya terserah nanti. Misal statusnya di absen itu bisa dilakukan. Tapi di sini saya tidak lakukan karena datanya nggak ada gitu. Jadi hanya seperti itu. Ketika berhasil update, validasinya lolos, lakukan update. Dan ketika selesai, ya return kan yang ini. Jadi di sini kita cek lagi if jika yang dihasilkan itu responsnya titik berhasil, maka tampilkan yang dalam ini, yang dalam sini, gitu. Nah, ketika gagal ya tampilkan ini, berhasil ya tampilkan ini. Ketika berhasil maka datanya juga akan terupdate kayak gitu. Nah, sekarang kita coba dulu. Misalnya di sini saya coba QR code yang gagal. Di sini QR code-nya gagal. Misal ini saya scan, harusnya yang tampil di sini itu QR code-nya gagal kayak gitu. Nah, QR code tidak terdaftar. Nah, sekarang kenapa tidak terdaftar? Karena coba kita lihat di sini MA itu memang tidak ada di database. Nah, kalau yang ada database, kita coba bentar. Misalnya yang ini kita coba scan. Berhasil scanner. Ketika klik OK, sukses berhasil absen kayak gitu. M9B itu memang ada di database seperti itu teman-teman. Nah, sekarang yang terakhir itu kalau kita lihat teman-teman, misalnya gini, itu dia lakukan scan berulang tuh. Itu harusnya kan yang kita mau itu cukup satu kali aja gitu kan. Nah, sebenarnya bisa kita lakukan, itu udah ada bawaannya di sini. Yang mana ya? HTML QR code scanner, saya copy aja di atas sini. Kita ingin dia cuman melakukan satu kali scan QR code, setelah itu tutup, titik, clear. Nih, ini.
kayak gitu doang. Harusnya nggak masalah kalau nggak titik koma. Nah sekarang kita coba di sini tuh kalau sudah scan dia langsung tutup scannernya. Kita coba. Nah itu kan sukses berhasil scanner. Ketika tekan OK, sukses berhasil absen. Memang M9 itu ada di database. Ya mungkin itu aja teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton video pada kali ini. Jika ada komentar langsung aja, dan semoga video ini bermanfaat. Next time mungkin kita akan membahas video tentang sesuatu hal yang baru gitu. Mungkin itu aja. See you, bye bye.